Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hongsu. Zemapel Arina. Zemapel Wafiah. Zemapel Tirin. Zemapel Sally Dwi. Zemapel Yaida. Zemapel Viaizana. Oke. Kita kan dapat dapat tugas P5. Yes. Kita dapat materi apa, teman-teman? Penjajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Penjajahan bahasa Inggris ke Indonesia. Mungkin kan kalau penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia itu udah kita kenal banget ya. Mungkin penjajahan bahasa Inggris itu justru dilupakan atau mungkin bahkan masih jarang banyak orang yang banyak yang nggak tahu mungkin. Jadi kita hari ini akan membuat materi podcastnya bangsa Inggris datang ke Indonesia. Nah, tapi sebelum itu bisa dijelaskan kita berada di mana ini? Oh ya. Ini nggak beririn. Udah itu gampang. Right now we are in old tea factory from Dutch colonialism in Bakalan Village, Batang, Central Java. Iya. Oke, hari ini kita sedang di apa namanya? Desa Bakalan. Desa Bakalan Ini ya, Desa pabrik Bakalan Bawang Batang. Iya. Betul kan? Oke. Kalau boleh tahu mungkin ini pabrik apa ya? Ini itu dulunya. Oh, bukan dulu sih, Mas. Sekarang itu masih dipakai sebagai pabrik teh. Ya. Tapi ini itu salah satu bangunan tua lah di Indonesia. Peninggalan dari Peninggalan Belanda. Oh, Belanda. Peninggalan Belanda tapi sampai sekarang masih berproduksi gitu. Iya, Mas? masih. Iya. Oke. Masih Jadi nuansanya di sini emang Belanda banget ya. Iya. Kayak Tambah hawanya mendung. Itu, iya Ini mendung, iya karena sejuk. mungkin ini hari Minggu jadi agak sepi ya di sini hanya Iya, kita. betul. Oke. Jadi lihat Jadi kita sekarang mau masuk ke materi ya. Oke. Bangsa Inggris come to Indonesia. Forward, of course, mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di daerah timur. Tahun berapa Inggris mulai datang ke Indonesia, teman-teman? Tahun berapa ya? setahu saya tahun 1583 Inggris datang ke Indonesia ke Malaka selama 3 tahun. Dia memperhatikan pelayaran. Dia memperhatikan pelayaran dan perdagangan di Indonesia. Oh, berarti Malaka itu sumber yang menghasilkan rempah-rempah banyak gitu? Malaka itu setahu aku itu justru malah kayak pelabuhan gitu. Jadi misalkan ada orang Belanda yang datang, nanti kapalnya itu bersandar di Malaka gitu. Oh, paling pertama berarti Iya, itu. betul. Gitu. Tahun berapa tadi, Mbak Roma? Tahun 1583. Terus yang pertama kali datang ke sini itu Ralph Fitch. Ralph Fitch. Oh, Ralph kali. Yes. Oh iya, oke. Sorry. Berarti Inggris datang ke Indonesia itu sesudah atau sebelum Belanda menjajah Indonesia ya? Sesudah sepertinya. Sesudah, oh betul. Oh iya, Belanda dulu kan ya yang datang ke Indonesia. Sekali. Berarti Iya. Inggris itu akhir-akhir. Dong, Jepang dong terakhir. Iya, berarti tadi yang tahun 1583 itu Pertama kali Inggris ya, plot Inggris yang namanya Ralph Fitch itu cuma memperhatikan pelayaran Indonesia gitu ya. Yes. Pernah di Indonesia, Lalu dia cuma kembali kayak ke Inggris sambil membawa segudang informasinya, terus bilang mungkin dia memberitahu sama orang sana, oh di Indonesia itu ada ini gitu loh. oh, jadi kayak Oke guys, ada azan, kita break dulu. A few moments later. Oke, jadi kembali ke topik habis jeda adzan. Fitch datang ke Indonesia dengan mencari segudang informasi. Jadi tahun berapa sih Inggris benar-benar mengirimkan utusannya ke Indonesia untuk benar-benar memulai penjajahan di Indonesia? Inggris datang ke Indonesia itu pada tahun 1602. Itu dipimpin oleh James Lancaster untuk membangun hubungan bilateral. Bilateral. Oke. James Lancaster itu ke Indonesia untuk membangun hubungan bilateral ya dengan Indonesia. Nah, bagaimana sih respon penduduk setempat atau pemimpin dari Banten tersebut? Sultan Banten itu menyambut dengan baik. Ya. Benar sekali. Terus diberi izin juga tuh mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1604 itu mendirikan kantor dagang itu di Ambon, di Makassar, Jepara, dan Jayakarta.
Oh, berarti sangat disambut dengan baik ya, Iya. sampai diberikan izin. Oke. Baik sekali. Oke. Berarti nah, untuk kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia tersebut, apa sih efek atau dampak setelah penjajahan yang dilakukan oleh Belanda? Indonesia itu banyak sekali terkena dampak. Contohnya itu penghapusan monopoli, perbudakan, dan mungkin masih banyak lagi. Oke. Berarti itu ada dampak positif ya justru. Ya, karena itu membuat Indonesia apa ya? Kayak merdeka gak sih Ya, saya? merdeka sementara ya. Merdeka sementara sebelum Karena- kedatangan Jepang. Iya, Iya. kan masih ada Jepang. Pas Indonesia dijajah Inggris itu Masih saya kayak juga penjajah. pernah baca itu katanya pas awal mulai penjajahan Inggris itu ada kemajuan kayak orang-orang mulai tahu cara nyewa tanah. Itu kan mungkin mereka oh iya. dulu menyewa Iya, benar tanah sekali. milik Iya. orang Indo, terus orang Indo jadi kayak kayaknya kayak Iya. gini kok efektif gitu kan. Seperti itu. Jadi dulu pas Belanda mungkin Belanda itu beneran ambil tanah mereka, disuruh nanam sendiri, gak diberikan upah gitu. Tapi pas kedatangan Inggris ini mereka boleh panen berapapun yang mereka mau, tapi tetap bayar sewa gitu ya. Iya. Iya seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir itu kan tanah mereka, kenapa mereka bayar sewa Iya. gitu? Jadi namanya Itu lebih baik daripada Belanda lah. setengah Setidaknya. menjajah gitu ya. Iya. Setengah menjajah. Menjajah itu setengah-setengah gitu. Saya tuh pernah dengar katanya pas dijajah Inggris, apa benar rakyat Indonesia itu jadi pintar? Jadi pintar? Saya dalam nggak tahu ini benar apa enggak ya. Cuman kan waktu kecil itu orang tua itu pernah cerita katanya pas dijajah Inggris itu mereka jadi kayak dikasih dibolehin buat sekolah, buat mencari ilmu. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Kebebasan berpendidikan gitu ya. Iya. Itu kan dari era Kartini. Era Kartini. Oh iya. Era Kartini itu pas masa Belanda atau Inggris sih? Sebenarnya? Enggak tahu juga. PR buat PR. PR. Oke. Ada yang tahu nggak sih tahun berapa mulainya penjajahan Inggris itu sampai tahun berapa berakhirnya? Kayaknya itu 1811 sampai 1816 kalau nggak salah itu. Itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Ada yang tahu nggak pemimpinnya siapa? Kan biasanya ada itu ya. Yang memimpin gitu. pasukan gitu, iya. Ini apa namanya? Stamford siapa? Raffles? Kayaknya Stamford Raffles. Stamford Raffles gitu ya. Revolusi. Stamford Raffles. Jadi Stamford Raffles itu lebih baik hati daripada Belanda gitu ya. Iya. Kayaknya itu peninggalan bangsa Inggris di Indonesia itu lebih dikit ya daripada peninggalan Belanda. Mungkin jarak itu penjajahannya itu nggak lama gitu loh. Karena lebih lama Belanda. Atau mungkin itu misalkan Belanda bikin benteng, terus terus Inggris itu cuma kayak Meneruskan. pakai sebentar Pakai- gitu ya pakai sebelum bekas Jepang lah, gitu. bekasnya Belanda. Sorry. Oke. Tadi kan katanya di bawah pimpinan Stamford Raffles Indonesia mengalami banyak perubahan. Nama Stamford Raffles itu tersendiri kayak gak asing gitu ya, Raffles. Kayak pernah dengar. Apa ya? Ada yang tahu faktanya? Saya pernah baca nih di sebuah artikel bahwa ternyata Stamford Raffles itu ternyata yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Jadi kalau misal diingat-ingat kan Rafflesia sama iya, Raffles berarti itu ya. agak Raffles, mirip ya. Rafflesia gitu. Karena Oh iya. Karena dia Oh itu iya. pecinta tanaman, terus dia juga mendirikan kebun raya Bogor. Oh, Kebun Raya Bogor, Yes. Stamford Raffles yang bikin. Iya, dia yang merintis. Berarti berguna banget. Ada. Dia karena Sampai mungkin sekarang masih. dia saking sukanya sama tanaman ya. Jadi dia sampai buat kebun kayak gitu. Oh, berarti Kebun Raya Bogor bisa dibilang peninggalan Yes, Inggris. bangsa Inggris ya. Karena Iya. yang buat orang Inggris. Penjajahan bangsa Inggris di Indonesia di bawah pimpinan Stamford Raffles termasuk ke dalam penjajahan yang singkat. Mengapa penyebabnya bangsa Inggris ini hanya sebentar di Indonesia? Oke, jadi penyebabnya adalah Konvensi London tahun 1816, di mana Belanda kembali memegang kekuasaan atas Indonesia. Dengan demikian, perjanjian yang mengakhiri pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Konvensi London itu. Konferensi London ya berarti. Bangsa Indonesia waktu itu sedikit merasa kecewa ya karena back to back harus bertemu lagi dengan Belanda. Yes. Jadi
habis keluar dari kandang macan masuk ke Kandang singa. Ya, seperti itu. Iya, habis dari penjajahan yang sedikit baiklah. beban pikiran Iya, harus kembali ke Belanda, harus dengan Belanda lagi gitu. random sih. Iya. Kan waktu penjajahan Inggris dikenal dengan istilah sewa tanah. Ya. Dan ketika kembali dijajah Belanda, apa mereka jadi sedikit lebih pintar dengan menyuruh Belanda menyewa tanah mereka? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kebijakannya udah berubah lagi. Enggak kan, pasti ada kan yang beberapa orang lah yang berani bilang sama atasannya, Pak, waktu Inggris Dipenggal guys nanti. ya sih masuk akal. Dipenggal Iya, gantung. nggak ada ya. Mungkin keberanian itu hanya di jiwa-jiwa seorang hero atau seorang pahlawan. Untuk rakyat biasa menurut saya itu hanya sekedar untuk speak up. Berat sih. langsung, karena zaman dulu kan kita yang berbuat salah, yang kena dampaknya itu sekeluarga. Ya kan? Iya. Kadang kita nggak salah aja keluarga. Iya, misalkan kita punya salah, yang dibantai itu bisa satu keluarga gitu. Jadi mereka mikir ulang. Iya, miris benar. Kasian. Apakah misalkan kita sekarang mempertanyakan itu kembali kepada bangsa Inggris atau bahasa Belanda, apakah mereka akan merasa menyesal? Sepertinya Enggak sih, udah enggak ada kata itu. Karena itu yang melakukan nenek moyang mereka ya kan. Iya. tapi kadang ada loh yang ngerasa kayak menyesal, atau bahkan mungkin mereka malu untuk datang ke Indonesia karena ulah nenek moyang mereka. 1% dari 100%. Sekian banyaknya. Ya, Pasti ada lah. nasionalisme itu emang penting. Mungkin yang merasa menyesal hanya 1-2 orang ya, karena nggak bisa digantikan juga sih luka sama sakitnya orang Indonesia waktu itu kan. Iya. Karena yang melakukan juga nenek moyang mereka, yang kena dampak juga nenek moyang kita. Jadi kita nggak merasakan waktu itu, nggak merasakan dampaknya gitu. Terus sih kalau ada yang Berarti pembahasan kita berakhir di sini. Nah, di sini cukup sekian. penjajahan bahasa Inggris di Indonesia. Kita akhiri pembicaraan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.